Kalau kita menghadapi merawat orang tua itu dalam kondisi sabar, maka konotasinya akan kita terbawa kita sedang menghadapi musibah. Artinya ketika kita merabati orang tua dalam kondisi butuh penjagaan kita, perawatan kita, kita sedang menganggap mereka sebagai sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Maka sampai harus kita mensikapi mereka dengan sabar. Padahal sabar ada kondisi 3, yakni sabar dalam taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansuril muslimin wal mujahidin fi Palestin. Wa ba'd, alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa kita aturkan pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berjumpakan kita di dalam waktu yang singkat untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan rizki, ilmu dan kefahaman sehingga kemudian menumbuhkan bagi kita amal solih yang Allah berikan taufik hidayahnya sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kematian dalam kondisi husnul khotimah yang kelak kita berharap dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita berkumpul dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu nasihat, yakni kami beri tajuk antara sabar dengan ridho ketika merawat orang tua. Kami bacakan nasihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Khalid ibnu Makhladin qala hadatsana Sulaimanu ibnu Bilalin qala hadatsana Suhailun an abihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Roghima anfuhu, roghima anfuhu, roghima anfuhu. Qalu, ya Rasulullah, man? Qala, man adraka walidayhi indal kibri, au ahaduhuma fadakhalan nar. Rahul Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bentuk ancaman di dalam hadis ini, yakni roghima anfuhu, roghima anfuhu, roghima anfuhu, yang maknanya sering kita baca di dalam terjemahan ini adalah maknanya celaka, celaka, celaka. Tentu para sahabat yang mendengar ancaman dari Rasulullah Muhammad SAW ini kemudian terangsang untuk bertanya. Begitulah para ahli ilmu seharusnya. Ketika mendapatkan rangsangan ilmu, maka dia akan tergelitik untuk bertanya. Sehingga kemudian menjadi ziyadatul ilmi. Apalagi bertemu terhadap sumber ilmu, yakni Nabi Muhammad SAW. Mereka, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, man? Siapa itu yang celaka ya Rasulullah? Yang sampai Rasulullah mengatakan celakanya 3 kali. Tentu ini satu perbuatan yang sangat merugikan. Sehingga Rasulullah sampai mengingatkan dengan tekanan 3 kali. Maka berkata Rasulullah Muhammad SAW, man adraka walidayhi indal kibri, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya
dalam kondisi sudah tua, sudah kondisi lanjut usia, yang tentu saja kita fahami orang-orang tua yang sudah lanjut usia tentu kembali pada posisi lemah sebagaimana dulu. Ketika kita masa bayi, maka kita lemah. Menjadi kuat, kemudian lemah lagi. Sudah dihilangi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan fisik pada orang tua. Dan akan kembali kepada fitrah seperti bayi. Kalau bayi kemudian butuh penjagaan, butuh pelayanan, maka begitulah orang tua ketika Allah kehendaki sampai usia lanjut, mereka pun dalam kondisi yang sama. Ketika lemah, mereka butuh penjagaan, mereka butuh pelayanan. Sedangkan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja siapa yang hadir untuk kemudian menjadi penjaga mereka, pelayan mereka, orang tua tersebut. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki mencapai pada usia lanjut, tentu harusnya jawaban utamanya adalah anak-anak mereka. Ketika mereka dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan. Maka hadis ini mengancam kepada anak keturunan dari orang tua yang ketika anak turunnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala kendaki mendapati orang tua sampai Allah kendaki usia lanjut. Kok kemudian dia tidak bisa memberikan penjagaan pelayanan kepada orang tua, ini disebut oleh Rasulullah celaka. Kenapa? Ketika Allah berikan kepada mereka yakni penjagaan terhadap orang tua pada usia lanjut, baik keduanya au ahaduhuma atau salah satu dari keduanya, fadakhalan nar, justru kemudian akhir hidupnya kelak di yaumil kiamah dia masuk ke dalam neraka. Padahal di kehidupan dunia Allah berikan peluang untuk mendapatkan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dari jalur kedua orang tua ataupun satu dari kedua orang tuanya tersebut dalam kondisi usia lanjut, usia sepuh, usia tua. Tapi faktor yang besar ini untuk memasukkan ke dalam jannahnya Allah ternyata tidak bisa memasukkan dia, si anak-anak ini, menuju surganya Allah. Justru malah dia terjerembab ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka sampai 3 kali. Saudaraku yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika orang beriman membaca hadis yang semacam ini akan menjadi dorongan yang kuat bagi dia untuk berhati-hati dan kemudian terangsang untuk termotivasi bagaimana mendapati. Ketika kelak dia mendapati orang tuanya dalam usia lanjut, dia akan berusaha untuk bagaimana meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dengan kedua orang tuanya yang sudah lanjut tersebut. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita fahami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sil'atallahi ghaliyatan, sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Ala inasil atallahil jannah, dan ketahuilah dagangan Allah Subhanahu wa taala itu jannah. Ketika Allah memberikan penawaran surga itu dibeli dengan merawat kedua orang tua yang Allah takdirkan sampai kondisi sepuh, tua, sehingga mereka dalam kondisi lemah, butuh penjagaan, butuh perawatan. Tentu ini membutuhkan usaha-usaha pengorbanan, baik pengorbanan waktu, baik pengorbanan harta, pengorbanan kesempatan, pengorbanan kebahagiaan dia dengan keluarganya harus dikorbankan dalam rangka apa? Untuk membayar surganya Allah Subhanahu wa taala dengan merawat kedua orang tua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari awal kami berikan tajuk bagaimana sikap kita ketika menghadapi merawat kedua orang tua ini, yang tentu ternyata tidak ringan dan bukan sepele. Dari tekanan yang sudah disampaikan Rasulullah SAW
merawat kedua orang tua ini adalah pekerjaan yang tidak sepele dan bahkan ini nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dihadapkan pada kondisi orang-orang yang sudah peduli untuk merawat kedua orang tua ini dihadapkan dalam kedua kondisi. Yang kedua kondisi ini sebenarnya sama-sama bagusnya. Yakni kondisi sabar dan kemudian ridho. Yang ridho ini tentu akan melahirkan syukur. Kalau kemudian kita mengulang pembacaan hadis-hadis kita tentang A'jabali amril mu'min, sungguh mengagumkan kondisi orang mukmin, sebagaimana di dalam hadis sahabat Suhaib ibnu Sinan yang Rasulullah SAW katakan gitu. Sungguh mengagumkan kondisi orang yang mukmin dan tidak ada kondisi ini mengagumkan ini kecuali pada orang yang beriman. Ketika orang beriman ini ditimpakan kepadanya kebahagiaan, maka dia bersyukur, fakana khairan lah. Maka syukur ini baik baginya. Dan ketika dia ditimpakan kepadanya musibah, sabara fakana khairan lahu. Dia sabar dan itu pun kemudian baik baginya. Kedua kondisi ini sama-sama baiknya. Sabar, syukur, syukur yang kemudian dilandasi dari ridho tentu akan melahirkan syukur. Ini kedua-duanya sama baik, dipuji. Cuma tentu levelnya berbeda. Levelnya berbeda antara level sabar dan level ridho. Berbeda. Di dalam banyak ayat tentang masalah sabar ini seperti kami contohkan misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Wujudnya perintah sabar ini wujudnya perintah. Maka memang sabar menghadapi sesuatu yang itu tentu saja biasanya konotasi ketika kita bilang sabar itu sesuatu yang tidak mengenakkan. Artinya musibah yang kita timpa. Maka kewajiban sabar itu menjadi wajib. Perintah Allah ketika sabar di situ memang harus menjadi wajib. Menghadirkan sabar itu wajib. Bahkan kata Rasulullah SAW, inda sadmatil ula. Sabar itu adalah dalam kondisi tabrakan yang pertama, maksudnya tabrakan ketika terjadinya musibah itu menghentak dia, langsung dia hadirkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau dia bisa menghadirkan ucapan alhamdulillahi ala kulli halin. Dalam kondisi itu dia bisa menahan dirinya dari satu lesannya mengeluh kepada selain Allah, dia tahan ketika dapat musibah itu. Dia menahan diri tidak mengeluh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dua, dia tidak dengan hatinya dia tidak benci, tidak marah dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian dengan fisiknya dia tidak menampakkan dengan mungkin memukul pipinya, merobek-robek bajunya atau dan semisalnya sebagai ungkapkan kemarahan sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam masalah sabar. Maka orang ini sabar. Dan sabar itu wajib, harus dihadirkan. Tetapi tentu saja orang sabar itu tentu ketika dia menghadapi sesuatu yang memang tidak mengenakkan bagi dia. Maka hadir sabar dalam diri dia tersebut adalah baik. Beda dengan ridho. Kalau ridho oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau membedakan tentang sabar dengan ridho. Kalau ridho itu dia tidak merasa sakit hatinya ketika mendapati musibah. Artinya hadir rasa senang ketika mendapati musibah. Tentu bagaimana kita bisa mengambil pelajaran Rasulullah SAW mengajari kita ketika kena musibah, maka pujian kita hadirkan kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang menimpa dia. Dalam dirinya tidak ada marah. Dia ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini levelnya tinggi. Sebagian para ulama mengatakan sabar itu wajib, sedangkan ridho itu sunnah. Walaupun sebagainya juga menyebutkan ridho juga wajib. Tapi melihat levelnya ini memang kalau ditimpakan musibah maka wajib sabar. Sedangkan ridho itu sunnah, levelnya lebih tinggi.
Orang berhenti pada sabar itu sudah bagus. Tetapi kalau sudah bisa tahapannya ridho, artinya dia senang menghadapi musibah-musibah tersebut, sehingga dia ganti. Dia bukan melevelkan musibah itu sebagai bentuk menyakitkan bagi dia, tidak. Tetapi justru tetap menjadikan dia senang di dalam dirinya terhadap musibah karena dia tahu itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan dia yakini biadikal khair. Di tangan Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir itu baik. Baik. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada poin bagaimana merawat orang tua itu, kita pada posisi sabar atau pada posisi ridho. Yang ridho ini tentu akan melahirkan kesyukuran, karena kalau kita menghadapi merawat orang tua itu dalam kondisi sabar, maka konotasinya akan kita terbawa kita sedang menghadapi musibah. Artinya ketika kita merabati orang tua dalam kondisi butuh penjagaan kita, perawatan kita, kita sedang menganggap mereka sebagai sesuatu yang tidak mengenakkan bagi kita. Maka sampai harus kita mensikapi mereka dengan sabar. Padahal sabar ada kondisi 3, yakni sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah, sabar di dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam taat, kemudian sabar di dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar indal musibah, sabar ketika menghadapi musibah-musibah. Tentu ketika menghadapi kedua orang tua, kalau kita posisikan sabar, kenapa kita harus merawat orang tua? Ansih ini hanya sebagai bentuk kewajiban dari Allah. Maka saya harus wajib taat kepada Allah, maka saya sabari ini kan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Saya harus meninggalkan larangan dari Allah, saya sabar. Kenapa? Saya berucap baik kepada orang tua, karena berucap kasar buruk kepada orang tua itu larangan dari Allah, maka sabar untuk saya meninggalkan larangan-larangan dari Allah. Sabar terhadap musibah, ketika kemudian kita dapati mungkin orang tua sering sakit, mungkin orang tua jompo, sudah mulai pikun, dia jalan ke sana kemari dan sebagainya, sehingga mau tidak mau dia harus meninggalkan pekerjaan dan sebagainya, dianggap itu sebagai musibah. Dia sabar terhadap hal itu. Apakah ini baik-baik? Tetapi beda kondisinya kalau dia ridho. Artinya dalam hatinya dia sudah senang ketika Allah takdirkan hadirnya kedua orang tua pada dia dalam kondisi dia harus merawat dia. Berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perintah-perintah berbakti kepada orang tua, berdasarkan nasihat-nasihat Rasulullah SAW, begitu banyaknya peluang jannah yang akan dia peroleh untuk kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, dia sadari begitu banyak jasa dari orang tua dan tidak mungkin dia akan bisa hidup sampai dewasa kecuali Allah takdirkan adanya orang tua. Hadir di dalam hatinya kesadaran bahwasanya orang tua ini bukan musibah bagi dia, tetapi justru nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam kondisi ini kita hadir menghadapi orang tua itu sebagai bentuk nikmat, akan tumbuh rasa syukur. Ridho yang terjadi pada kita ketika harus melayani orang tua. Mungkin mereka dalam kondisi harus buang kotoran, harus di tempat tidur, atau baru berjalan ke kamar mandi, mereka tidak bisa menahan, harus air kencing atau buang air besarnya harus tertinggal di lantai dan sebagainya. Masya Allah, ketika kita hadapi orang tua itu dalam kondisi syukur, ini nikmat dari Allah. Tidak ada rasa benci atau sakit hati, justru rasa senang hadir di dalam diri kita. Maka sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pilih mana antara yang sabar atau ridho sehingga melahirkan syukur, mana yang kita pilih. Tentu kalau kemudian kita mampu pada posisi senang terhadap pemberian dari Allah, yakni orang tua dalam kondisi kibar, kondisi sepuh, kondisi tua yang mereka butuh pelayanan kita, kita bisa hadir senang
tentu akan melahirkan ridho pada mereka. Dan inilah ketika keridhaan orang tua terjadi, maka ridho Allah Subhanahu wa ta'ala turun kepada kita. Masya Allah, sebagaimana sahabat Uwais Ar-Qarni, ketika kemudian dia diminta orang tuanya untuk minta sesuatu, cukup ketika panjenengan senang itu saya menjadi senang ya ibu. Maka ya Allah saya ridho kepada anak. Maka turunlah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Uwais Ar-Qarni. Demikian sahabat Inspira yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari nasihat ini saya dan Anda semuanya bisa mengambil faedah dari nasihat pendek ini agar bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Tentu kami wasiatkan pada diri kami khususnya dan kepada saudara semuanya untuk coba kita berlatih untuk hadir ketika nanti Allah hadirkan orang tua kita dalam kondisi sepuh, baik kedua-duanya atau salah satunya. Hadirkan rasa cinta kita kepada orang tua, rasa syukur kita kepada Allah telah dihadirkan orang tua dalam kondisi sepuh, dan didiklah istri dan anak-anak kita untuk bagaimana berhadapan dengan orang tua kita yang tentu dalam anggapan masyarakat sebagai orang mertua dari istri kita itu tetap mereka memposisikan dulu kepada orang tua sebagai orang tuanya sendiri dan mereka melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa cinta sehingga yang hadir ridho. Walaupun tentu saja tadi kita sudah sering sampaikan, sabar itu bagus, tetapi ridho adalah lebih bagus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.